iya. Nah, gue ngambil kopi gimana? Oh, oke, nice. Ntar kok sih harus mau pulang? Udah lanjut ya. Udah ngomongin ini. Oh iya, balik lagi oh iya di apa? Belum ada channel Podcast gua sebenarnya 44 ya balik lagi dan iya sekarang gua ada bintang tamu ya kayak di radio ya. Terus. Ya, podcastan gua berlanjut ternyata guys. Dan kali ini sebelumnya apa lu? yang kemarin satu doang yang ngomongin Pak Novel Baswedan. Yang ngomong bukan podcast ya. Iya, gua cerita doang ya. Ya udahlah. Cerita juga bukan. Mulainya dari mana sampai kemana itu gak jelas. Aku penting post Instagram ada suara. Nah, itu. Nah, dan Ian komen mantap. Orang gila. Emang ada komen? Ada. Oh iya sih iya. Si Ian memang gila ya. Oke, sekarang gue lagi ditemenin sama Purna Mandra dan juga siapa sih namanya? Imam besar Gebiawak Iqbal Sitompul. Oke. Nih gua Jangan bawa marga. oh iya. Iqbal Muhammad. Oke. Bali. Muhammad Iqbal. Nama aja ribet anjing gua. Tuh, nama kalau syariah itu anjing. Sekarang gua mau expert jauh tuh. Susah kan? Protes tuh. Nice udah. Ikut kalang ini mah. Enggak apa-apa, udah biarin dulu astaga. Mau ngelawak gitu. Mau ngomong serius. Ini kita mau ngomong nih, mau Soal ngobrol bintang Emon kan. Iya, tadinya gue juga mau ngomongin bintang Emon, masalah bintang Emon. Cuman karena emang ya menurut gue udah clear, ngapain sih? Ya. Iya nggak sih? Dan kita juga bukan buzzer boy, guys. Ya, jadi nggak usah lah yang gitu-gitu. Kita cukup ketawain Emang bintang Emon kenapa anjir? bintang itu. Bintang Emon kenapa? Emang Gua nggak kenapa? tahu. Gua Kemarin katanya ini korupsi duit mecen. bukan. Apa? Awal-awalnya dia kan bikin video yang masalah apa novel itu. Oh, ya. Sengaja, Terus nggak sengaja. banyak netizen yang komentar yang support lah, yang Kalau serius kan bercanda gue pura-pura nggak tahu. ya udah ntar bilang aja nggak sengaja. Iya nggak sengaja. Ini kita mau ngomongin apa nih? Banyak belum kelar ngomong baru Oh iya, lebih lanjutin. Oke, langsung aja. Kita ke inti podcast hari ini. Oke, mantap. Podcast, duh ngapain gaya-gaya ya? Nggak apa-apa. Orang nggak lihat kan suara doang. Iya. Oh, dia doang. Gak apa-apa biar kelihatan real. Kita no setting-settingan. Apa tuh? Jadi hari ini di tema kali ini gue ingin lebih ke perasaan lah, lebih ke hati, ngobrolin masalah hati lah. Yang pertanyaan pertama dari gue itu pendapat masing-masing aja ya. Gimana sih cara lu menunjukkan rasa sayang sama orang lain? Karena banyak banget yang ya gimana ya? Ya gitulah. Gimana dulu? Cara lu menunjukkan rasa sayang sama orang lain tuh kayak gimana, Bang? Nggak harus sama pacar kan? Nggak harus, Nggak sama harus. siapa aja, sama temen, sama siapa aja. Silakan Purna dulu. Aku lagi ngantuk, nggak dapat. Sama gue juga. Sama nih, gue juga udah nanya kali ya. Iya beneran ya. Besok dilanjut ya. Iya, lanjut dulu. Pasangan ngerekam itu. Gimana Pur? Menurut kau? Sebenarnya ngasih rasa sayang ke orang tuh kalau buat gue ya lebih ke simpati dan empati lah ya. Perhatian, sebuah perhatian ketika Simpati dan empati. Heeh. Tapi kalau Bukan misalnya simpati orangnya dan- pakai ayam gimana? jangan ngomong itu Provider kan, ya, nggak boleh. kita kalau di endorse oke Oke, guys. oke, iya. Podcast kita mah udah banyak yang denger udah. Amin, amin. Iya. Amin. Ntar disensor aja nih berarti simpati, empati sensor aja. Ah, males gue ngeditnya. Ngomongin laki mau di endor dia. Tahu. Mau di. Mana diomongin lagi. Ya udah, berarti nunjukin rasa sayang tuh kalau menurut gue ya dari empati itu. Ya empati dalam Nah, kan dia dulu. Sabar. Gak apa-apa, kita saling namanya aja. diskusi. Oh, iya, TikTok kan, Nah, Iya, TikTok kan. Tektokan. TikTok kan. Ya, gimana? Keramas makan dulu. Gue biar kelihatan serius aja Biar begini. gak kelihatan. Nanti kita selipin serius-serius. Ya, gimana?
Lanjut. Lanjut Pur. Katanya tadi mau tektokan. Enggak bisa. Gue nggak jadi tadi udah dipotong jokes gitu. Ayo lanjut. Gimana Pur? Cara menunjukkan rasa sayang versi lo gimana? Ya itu lewat empati mungkin. Kalau gue pribadi. Dan iyalah itu doang. Gitu doang lu udah. Kalau lu gimana Bang? Ya kalaupun konteksnya rasa sayang ke sesama manusia pada umumnya, ya kita tetap menghargai, tetap menghormati, ya itu aja udah menunjukkan rasa sayang kita terhadap orang lain. Kalau ada yang membutuhkan dan kita bisa membantu, itu udah lebih dari cukup. Kan kalau kan banyak nih yang kayak rasa sayang tuh banyak banget yang harus diungkapin gitu kan. Menurut lu itu kayak gimana sih? Mendingan lebih banyak lu buktikan rasa sayang lu atau lu banyak ngomongin? Iya. Nah, tergantung itu tergantung orangnya lagi. Kan ada tipe-tipe orang yang bisa menunjukkan rasa sayangnya dengan kata-kata, dan ada juga orang yang tidak bisa menunjukkan rasa sayang dengan hal yang sama seperti itu. Ada yang lewat caranya dia tetap menghormati mungkin atau apa gitu, menjaga perasaan masing-masing. Ya, ya. Ya umumnya begitulah. Umumnya Setiap kayak orang gitu ya. beda-beda. Setiap orang masih beda-beda ya. Kayak. Apalagi? Host apa? Sebenarnya banyak sih yang, tapi kalau yang menyangkut-nyangkut sama rasa sayang, rasa cinta, apa yang membuat lu bersyukur hari ini cuy? Gue masih ada teman, masih bisa hidup, masih bisa ya Ketawa. bernapas lah. Wih, itu rasa syukur lu. Rasa syukur. Kalau lu Pur, kata-kata terakhir. Jangan aja. Jangan. 3 detik kemudian. Gimana Pur? Pertanyaannya beda. Jadi tadi kita udah bahas dark joke nih. Di sana masih di sini mau dibahas lagi. Jangan lah. Ini Jangan. posting. Ini buat diposting. Kita masih belum berani untuk mempublikasikan itu terlalu sensitif dibahas. jokes yang parahnya, janganlah. Mungkin circle kita aja yang tahu. Iya. Cuy goblok. Apa tadi? Rasa bersyukur lo hari ini. Mungkin sesuatu yang lu syukurin apa hari yang ini membuat lah. lu bersyukur hari ini? Untuk hari ini gitu mungkin pertanyaan. Hari ini ya. Ya gue masih bisa hidup. Jangan sama. Cari jawaban yang berbeda Bambang, jangan sama. Lu mau nyolong. Kalau gitu gue bilang aja tadi saya mewakili semuanya. Gue masih bisa merokok. Itu sebuah syukur yang Sangat luar biasa. Ada. gak harus ribet gimana. Iya. Simple aja syukur hidup. Nih, ini pertanyaan yang agak nggak ini sih. Misalnya kamu berbicara dengan hewan liar, apa yang akan kamu tanyakan? Duh belepotan lu. Jika lu berdua nih ketemu hewan liar, hal apa yang akan lu bicarakan sama hewan itu? Ya. Gimana rasanya jadi hewan? Gitu pertanyaan gue. Ya kan gue nanya dulu sama lu jawab dulu baru gue jawab pertanyaan lu. Iya gitu pertanyaan gue kayak kalau gue bisa berkomunikasi dengan Oh, gue kira dia nyuruh gue jadi hewan. enggak, itu kan itu pertanyaan tadi. Gimana rasanya? Gimana kalau Ketemu gue bisa hewan. berkomunikasi dengan hewan? Yang gue pertanyakan pertama, gimana rasanya jadi hewan? Terus yang kedua, apakah Anda sebagai hewan nyadar atau tidak banyak manusia yang berlaku seperti Anda yang sudah hewan beneran? Oh, jadi yang lama-lama jadi binatang gitu. Kalau lu Gimana bisa hidup tanpa duit, rumah, anjay, ini nih hidup di alam bebas gitu. Lu bisa hidup gitu. Ya mungkin orang caranya gimana? caranya gimana? Itu aja sih. Aduh, apa lagi anjing kok udah lagi sih. Kalau gue hewan nih, misalnya nih, ini komunikasi diskusi. Ntar dulu jangan naik. Iya. Kalau pertanyaannya gimana bisa hidup tanpa duit, bagaimana bisa hidup? Bermateri lah gitu. Ya, kalau misalkan gue hewan, gue akan jawab karena semua kebutuhan gue nggak perlu dijual belikan, udah disiapkan sama Allah. Berarti kita sebagai manusia Harus lebih bersyukur. nah Sebenarnya harus lebih bijak, harus lebih adil,
memperlakukan sesama manusia, memperlakukan diri sendiri dan sebagainya. Kalau hewan kayaknya lebih bersyukur ya. Kalau kita tahu bahasa hewan mungkin iya. Iya. Karena kita sebagai manusia nggak bersyukur. Jadi alam menyediakan, kita memanfaatkan terlalu dalam, cuy. Terlalu berlebihan. Sampai gunung. Terlalu rakus. Ya, itu. Ya, Tepatnya manusia itu Nice. kerakusan yang tidak ada batas. Yoi. Udah dikasih udah dikasih jabatan, misalnya contoh pejabat nih. Udah dikasih jabatan, udah dikasih gaji sekian, udah dikasih tunjangan, masih aja mau korupsi. Bambang, kenapa novel disiram air keras namanya? Gara-gara ngelawan korupsi doang. Oke. Yang itunya polisi lagi si anjing. Pagi nih ya. Pertanyaan terakhir deh. Terakhir cepet. Oh iya, jangan, berarti bukan yang terakhir. Podcast itu Kalau ada yang kurang dari 5 menit. Oh iya, nggak Kalau ada. kurang 5 menit iklan di TV terus. Iklan di YouTube aja sekarang 1 album. Kaget ya. Ya, nih pertanyaan dari gue nih. Kalau lu menulis buku itu tentang apa? Ini nih penulis kita nih. Gua akan menulis judulnya Terima Kasih. Itu bercerita tentang Kehidupan gua. Terima kasih, gua akan menulis tentang berterima kasih gua kepada keluarga gua, terima kasih gua kepada Tuhan, terima kasih gua kepada teman-teman gua, terima kasih gua kepada diri gua sendiri. Itu yang ingin gua tulis, panjangnya kita ini nggak tahu lah. Tapi kalau keinginan gua, kalau ada kesempatan untuk menulis, gua akan judulnya Terima Kasih. Itu bisa diambil juga sama teman-teman penulis yang judulnya Terima Kasih, dan ambil aja konteks itu, terima kasih segala-galanya. Oke. Kalau lu Konspirasi. Hah? Konspirasi. lu bikin judul konspirasi tentang Dunia. konspirasi tentang dunia yang fana ini ada. Enggak, soalnya masih banyak hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu, tidak pernah diekspos. Itu yang masih orang-orang ngelihatnya hanya dari kacamata-kacamata mereka yang sudah disediakan gitu. Tapi di balik itu sebenarnya ya kayak penutupan kasus tuh banyak banget gitu bro. Banyak pun banget ya. sekarang sampai ada kasus-kasus yang kelar. Mungkin nih novel Baswedan ini kenapa baru kelar sekarang gitu, Iya. baru ketahuan sekarang. Padahal kasusnya dari tahun kapan? Dan Apalagi kita bahas belum HAM kelar ya. ya. Ya, bahas HAM tuh banyak banget. Maksudnya Jangan nangis, bro. ngantuk sebenarnya. Salah waktu bikin podcast ya. Menjelang pagi gitu bikin Itu podcast sih. salah. Walaupun sebenarnya ya mungkin sedikit orang tertarik buat baca buku, cuman gue Sebenarnya menarik juga ya kalau misalkan yang di atas kita ini pada benar kerjanya nggak sih? Menarik banget loh kalau sampai keungkap, benar-benar terungkap gitu. Sampai gue pernah mikir kayak setiap kampus yang ada di Indonesia ini, dia tuh nyeting mahasiswa tuh untuk apa ya, tidak pernah bisa bersatu. Kalau gue sih pribadi, mungkin kalau mahasiswa bersatu powernya kuat sih. Kalau gue pikir asli Kuat banget. mungkin kayak kasus kemarin, gue mikir bukan ledekin atau apa ya, yang RUU KUHP kemarin. Banyak banget BEM-BEM yang udah tampil di TV, cuman literasi dan omongannya tuh nol kalau menurut gue. Ya. Bukan nol sih, maksudnya ya kayak lu tuh Ya, Itu itulah. konsisten lah, konsisten. jadi yang sampai sekarang udah terkenal di TV malah dapet tawaran-tawaran job, ya udah akhirnya lupa sama tujuan Jadi dulu. selebgram. Yo, Iya, itu sih maksudnya. Jadi ada sebuah settingan yang berbernyeting mahasiswa tuh untuk jadi udah nih gue bayar, udah lah. Yang penting cuan. Contoh kecilnya, karena kebutuhan manusia itu Ya tergantung cuan. titiknya aja yang apa, objeknya adalah duit, tapi nominalnya kita tidak tahu seberapa. Itulah karena itu yang gue bilang tadi, yang membedakan antara manusia dengan hewan atau Ya, binatang. ya. Betul banget sih. Sekarang gua akan beda pertanyaan. Yang dari tadi juga beda pertanyaannya. Nih ngalor ngidul aja lah. Ini ngidul yang podcast ngalor ya. ngidul aja lah ini. Gue bisa nanya satu nggak? Apa? Siapa Tuhan Anda? Apakah yang digojekin? Nanti lah itu keterusan selanjutnya biar orang penasaran. Tidak perlu dijawab. Jangan dijawab. Nih pertanyaan gua selanjutnya nih ya. Kita ngomongin apa sih yang bisa
gua bantu misalnya ya, apa yang bisa gua bantu agar lu merasa lebih baik? Pinjam duit lah. Enggak, misalnya hal apa yang bisa membuat lu lebih baik gitu? Udah pinjam dari duit sama. dari bantuan lo gitu. Enggak, bebas misalnya dari orang atau dari siapa gitu. Hal apa misalnya lu ke pantai atau gimana kayak gitu, membuat diri lu lebih baik gitu. Bener-bener ngebantu gitu. Yang bener-bener yang tadinya lu down banget tapi ngebantu lu bisa up lagi gitu. Support apapun kegiatan positif itu aja sih. Wis, dari orang-orang tercinta ya. Wih. Orang-orang terdekat perlu support sebenarnya, apapun apa kegiatan kita ya. Orang-orang Yang terdekat lah ya. Konteksnya. Tapi positif. emang ada yang dekat sama lu? Ya Nah, kita lagi dekat kan. kalau urusan jarak apa diameternya berapa? Diameter. Jarak dalam artian satuan jarak meter gitu ya. Itu dekat banget kita ini. Jadi bagaikan Tapi kalau urusan perasaan dan lain-lain itu ya itu kembali ke kita masing-masing. Gak perlu diakui saja dengan cara lisan atau apa. Itu yang jelas perasaan kita terhadap yang lain itu gimana. kalau lu Bar, Kalau gue sih hal yang membantu gue banget saat lu down gitu. ya merubah ke gue yang lebih baik jadi dari sekarang gitu. Jangan nangis lagi, Bar. Itu Dari sekarang ya maksudnya merubah gue lebih baik lagi dari sekarang itu aja sih kalau gue. Ya artinya sama Apaan dari sih? besok ngerubah diri gue menjadi lebih baik dari yang sekarang. Iya, hal apa? Ya apapun itu. Hal apa yang bisa membuat lu lebih baik? Maksudnya gimana nih? Iya, hal apa yang bisa membuat lu lebih Iya baik? kayak misalkan dalam artian ya Mau ngasih nih. support. Iya, gue Iya. lebih baik. Mau Ya pokoknya artikan sendiri lah. Iya, Itu gue dah. paham. Iya. Oke, nice. Ya kalau yang nggak paham bisa DM gue ntar. Tanyain tuh ya ke Purna. Nih, hal apa sih yang lu takutkan terjadi di masa depan? Gue dari tadi nggak ditanya anjing. Ya kan gue yang nanya ya, apa? Hal apa yang lu takutin banget di kehidupan masa depan? Neraka. Ih, gue ada orang dalam Pur. Boleh kali. Boleh. yang lo takutin tuh buat masa depan itu apa ya? Nggak bisa. Galer. Banyak sebenarnya Iya. kalau ditakutin dari sekarang ya bikin Semua hal panik doang. negatif, iya pasti. Ya. Imunitas gue turun. Minum anggur. Jadi Biar- artinya kita hidup mau takut nggak takut kita jalanin, kita hadapin. Jalanin. Itu aja sih. Jadi Tapi kayak kalau dihitung satu-satu ketakutan, ya yang paling utama mungkin ketakutan gue nggak bisa sekolahin anak gue ntar. Gitu loh. ya. Kalau gue mati dalam keadaan yang gue belum bertobat. Gue juga pengen mati dalam keadaan. Husnul khotimah. Iya, Wih. amin ya Allah. Itu. Tapi maafin aku ya Allah, aku masih bandel ya Allah. Tapi kita nggak pernah sadar anjing. Kita tuh sadar ya. Kita tuh Kayaknya. sadar. Sadar secara analisa kita, Tapi, secara omongan iya. kita, tapi perilaku kita nggak berubah. Ada berapa faktor yang pengaruh itu kan? Hmm. Pasti. Kalau kita dimasukin surga ntar paling kita di teras. Sekarang satu lagi tuh. Kagak dibolehin masuk. Kita udah berbuat baik nih, udah nggak apa kan, udah nggak nakal lagi, Iya, udah, iya. udah positif semua lah. Nih, Dalam Gua- 10 tahun ke depan kita mati. Anjir lu baru 10 tahun lu tobat. Di teras aja lah. gak boleh masuk. Ini Sia lagi bikin podcast ini ya. Nih, gue nanya lagi ya, yang tadi udah ya. Hmm. Apa kenangan terbaik dan terburuk dari masa kecil? Yang terbaik dulu deh. Kenangan yang terbaik saat lu kecil. Kalau menurut gua ya, semua kenangan itu dari masa kecil gua yang paling baik. Wih, seru nih. Apa ya? Ini namanya ngebahas. Ngebahas. Tapi nggak ada piring. Gimana Gak Pur? bisa gua hitung satu-satu, susah.
Terlalu banyak. Kalau gue hitung satu-satu sama hal gue menyesali masa lalu gue. Kalau masa lalu gue buruk-buruk amat, belum tentu hari ini gue bisa jadi begini. Kalau masa lalu gue juga baik-baik banget, ya siapa yang berhak menilai itu baik kan gitu. Jadi gue adaptif aja lah di situ. Berterima kasih kepada masa lalu aja. Adaptif boleh. Karena masa lalu bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk masa sekarang. Keren. Yang terburuk ya? Ya itu adaptif aja lah. Adaptif aja ya. Adaptif. Lu juga bersama. Lu nanyanya hal terkonyol deh. Hal terkonyol, yes. Terkonyol mungkin. Boker di celana, mantap. Waktu SD. Iya. Gue juga. Lu semua pasti udah pernah ngerasain boker di celana, bener. Wih mantap. Gue temboknya gak bersih jadi bau. Langsung gue balik pulang. Itu kejadian Apa manusia. boker di gayung? Jadi orang penting di gayung mah pernah. Itu kejadian yang dialami semua manusia mungkin ya. Kalaupun kurang, kalaupun tidak semua, berarti 99% manusia ya, yang ngalamin hal-hal itu. Itu persyaratan untuk jadi dewasa itu harus mengalami hal-hal yang tidak benar dulu. Misal kayak berak. Lu pernah tapi berak? Pernah. Di celana? Pernah. Waktu SD? Iya, kan gue bilang itu kemungkinan. Jangan-jangan lu temen SD gue lagi. Enggak, kita Semua jangan. anak Iya, SD itu pasti gak tahu kenapa ya. Itu gua waktu dulu pas berak tuh ya. Pas berak, gua langsung kamar mandi tuh. Udah ngeprot dulu kan. Terus gua buka celana udah ini ya. Udah gua taruh kagak gua siram anjing. Apanya? Si sempak guanya. Udah berarti tinggal cebok kagak gua. Jadi kelas tuh bau, di kamar mandi bau. Jadi kerak dong kalau kering. Yang gua enggak tahu anjing, kan gua enggak perhatikan sampai kerak. Terus sampai gue di kelas tuh bau banget anjing. Tapi gue diem-diem aja. Tapi kayaknya pada tahu dah gue pelakunya. Nih, pertanyaan nih. Sekarang meleset. Nih ada Yonas juga guys di sini. Ikutan loh. Nas tutup sekalian tutup Nas. Apa? Biar ini suaranya. Tutup pintunya dulu. Onas Hilmana lah. Nih ada Onas nih bergabung nih guys. Bergabung dengan. Nih gue bakalan ini aja ngobrol-ngobrol santuy. Nih, jadi ini gue ngeliat di Google ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau cowok pas naik motor bilang, "Duh, dingin nih." Itu kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Naik motor sama cewek. Duh, dingin nih. Ya dia minta peluk gitu mah, minta dipeluk. Lu juga tahu itu mah, ngapain nanya kita aja. Gua naik motor sekarang bawa bawang mulu. Paling gue ngerasain bau doang. Pengen minta dipeluk gitu. Tapi nyampe di praktek satu ada duit gitu kalau. Kalau bawa bawang, iya. Bawang menghasilkan duit, perempuan menghabiskan duit. Guys. Nih. Tapi tidak selamanya. Perempuan Kalau disuruh jual bawang juga pasti dapat duit. pernah weekend, after weekday, perempuan week. Nih, lanjut nih. Kalau sampai kiamat hutang negara belum lunas, nanti di akhirat itu dosa hutang ditanggung siapa? Presiden atau bagi rata sama rakyatnya? Presiden. Siapa yang nagihin hutang? Yang minjem Itu utang pertanyaan. siapa? Siapa yang nagihin? Kan kiamat. Kita yang masih hidup nih, yang gue ngutang 300 juta. Kiamat, jelas manusia udah habis semua. Yang nagihin siapa? Si Trump. Gue masih hidup kalau kiamat. Iya lah, si Trump nanya ke Jokowi. Jokowi. Jadi pas kiamat dia ketemu tuh. Kiamat. Iya. Pas di padang mahsyar kan ketemu. Iya. Ketemu di jembatan apa? Siratal Mustaqim. Ntar dulu dah, gue mau ketemu Jokowi dulu deh, lagi utang ya. Papasan ya. Trump. Lanjut ya. Iya, pertanyaan ini belum dijawab semua. Udah lanjut lah. Kalau menurut gue ya Gimana? presidennya. Loh. Soalnya kan yang minjem utang siapa? Negara. Iya, maksudnya objek orangnya nih. Udahlah itu aja Iya. kok pemerintahan lah udahlah. Iya, intinya itu aja. Tapi buat rakyat kan uang. Lu juga ketagihan berapa persen goblok? Tapi kita nanggung misalkan hutang 2 miliar, 200 miliar. Hitung aja berapa jumlah warga negara Indonesia ada. Jadi presiden Patungan. itu mewakili Berarti kita masing-masing satu negara. 14.000 per kepala orang Indonesia. Yang gua di akhirat ditakutin bukan ditagih hutang masalah negara. Si emak belum bayar mana sih gua. Oh, di rumah masih ada. Sekitar 50. Gua 2,5 kayak mah ada tuh anjing.
Lanjut. Kenapa orang malas selalu dimarahin padahal kan dia nggak ngapa-ngapain? Kenapa tuh? Malas dalam hal apa dulu nih? Nggak tahu gue, nanya gitu doang. Ya kan malasnya jelas, harus jelas dong. Dalam hal tidak membantu orang tua, dia santuy-santuy, orang tua susah payah genjot sepeda. Dianya santuy. Malah genjot anak orang lain. Bego itu namanya. Gue itu ya. Malah genjot anak orang lain. Itu capek genjot sepeda. Jual balon depan sekolah. Ini mah capek mana aku nggak ngobrol. Oh iya. Oke, nice bro. Lanjut nih ya. Mau gue tanya apa lu semua? Ya apa aja, kalau kata gue ini mah sharing ya, podcast sharing lah kita ini. Iya, Kalau ngalor podcast itu ngidul judulnya kan. Harus ngobrol lepas aja sebenarnya, asalkan kita mencarikan solusi dari apa yang kita angkat gitu. Oke. Kalau sekedar ngobrol nanya-nanya gitu doang, tidak ada Enggak, hasil. lu narasumber kan. Yang sekarang bagian ngobrol santuy. Nah, gimana? Oke. Cerkop gimana nih anjing? Silakan untuk Bapak Onas mengutarakan pendapatnya. Pendapatnya cerkop gimana? Apa aja? Kalau nggak ada ini apa aja dah? Apa nih? Ayo Nas. Jadi ya saya belakangan ini ya sering nontonin ini Gopar Gopar Hilman. Oh iya. Par, ini Pai. Fans baru lu Pak. Fans baru lo nih. Kenapa lu nontonin? Kan ada YouTube Sabedar 44. Kenapa nggak lu tonton? Nah, bagus kita bahas ini nih. Apa yang yang membuat lu nyaman nonton kontennya Gopar Hilman tuh? Karena ceweknya cakep-cakep. Cakep-cakep, obrolannya itu menarik. Nice. Kenapa lu nggak nonton gua? Karena kehabisan kuota. Gopar kan kurang dari 1 jam kan. Udah habis kota. Oh iya. Kuota Telkomsel. Karena si Pak Prima nggak sambil ngebir jadi nggak Oh suruh. iya. Harusnya ntar kita Gua ngomong sama dia sambil minum ya, sambil minum. Air putih tuh. Air putih. Rempah-rempah Tuhan. Rempah Tuhan. Kita ngomongin orang yang nggak ada aja deh. Jawir. Si Ian ya anjing. Gimana sih Ian? Si gondrong tuh goblok emang. Dia kan warga negara ya itu siapa? Risma dalam kepemimpinannya itu sedang mengalami zona hitam karena inputan datanya berlebihan. Jadi si Ian nggak bisa balik lagi ke sini. Terus Dibatasi semua transportasi, pergerakan manusia, komunikasi manusia semuanya dibatasi kecuali melalui virtual. Jadi jangan harap Ian datang lagi ke sini kalau zonanya belum berubah warna. zona hitam kan di sana. Iya, zona hitam. Katanya sih, gue nggak pernah lihat gambarnya apa, tapi gue nggak percaya lah. Atas dasar apa ya? Bisa zona hitam tuh. Iya anjir, gue itu pertanyaan besar tuh. Zona hitam itu apakah dia akan berubah sendiri warna zonanya atau input lewat komputer? Kita kan belajar itu input cara bikin gitu-gitu kan. Nah, Kita tahu hanya ditayang di televisi dengan angka yang apa sudah sih yang dulu ditampilkan. dapat pertama di kelas kita bikin web tuh yang berubah warna apa segala macam tuh, pokoknya Onas pernah waktu itu tuh. Apa nih? Main-main. Main paint. Iya. Bawa Makanya kita warna. bikin bulat-bulat di warna di sapi. Nah, zona itu kayaknya editannya begitu aja tuh. Berupa warna zona merah, zona hitam, zona hijau. Kita tidak pernah tahu atas dasar apa itu berubah kan. tahu gimana ya? Dapat Atas datanya dari kesepakatan mana? siapa itu? Iya. Dapat datanya dari mana? Nah, itu pasti orang salah satu dari ini mahasiswa mengcopy data. Iya. Iya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga kayak pemerintahan nih. Baru itu ngedatain di rumah sakit nih. Ya nggak sih? Pasti ada orang aja di sana kan. Ini data berapa nih? 300 ohm. Nah, 2,5 lah. Gitu kan. Oh ya udah 2,5 gitu. berarti ada negosiasi di atas kita. negosiasi tentang ya
menginputkan data. konspirasi lah. Nah itu sebenarnya. Ya gue nggak tahu lah itu malah kita hanya rakyat biasa. Iya. Yang cuma Menurut bisa gue ya, ngomongin. ini pendapat gue ya, soal corona ini. Jadi akhir-akhir ini gue itu makin gak percaya sama corona. Awal-awal gue percaya tuh karena kepanikan mulai parah. 1 bulan puasa itu kan benar-benar gak keluar rumah, cuma ke pasar sama beli buat buka doang kan. Di luar itu tiduran main HP. Efeknya jadi gue boros kuota. Iya. Karena ancaman corona itu. Nah, di rumah gue itu ada tetangga yang dijemput sama mobil ambulans sama yang pakai jas hujan tuh. Nah, iya itulah pokoknya nggak basah kan dia tuh kan. hujan. Nah, itu mulai gue percaya juga tuh corona beneran ada atau gimana nih corona. Nah, pas gue berangkat ke Jakarta malam itu, gue balik lagi. Biasanya soal corona yang matinya di Surabaya bisa kepanikan di Jakarta kan. Tapi ada tetangga yang mati, sementara tetangga yang lain Bisa dia jadi. belum mati juga sih, tapi udah kena waktu itu, udah dijemput sama mobil. Tapi tetangga yang lain bodo amat aja, nggak ada yang ceritain, nggak ada yang ngomongin apa-apa. Berarti corona ini beneran ada atau gimana sih kata gue. Nah pas gue lewat lagi rumah korban itu lagi disemprot pakai apa sih yang Baygon. pokoknya disemprot hilang-hilangin corona. Semprot apa? Disinfektan. Iya disinfektan Nah, itu, iya. disemprot gitu udah kabut tuh rumah. Anjir ada corona ini lah gue. Jadi puncak kali kabut begitu. Kagak. Kalau enggak ada Verga nge-vape di Gue lihat lama-lama gue cek lagi. Ini yang pas kematian seorang bidan di Surabaya itu ya. Gue sih bukan nggak percaya dengan kematian itu. Gue juga merasa kasihan dengan kematian itu. Kasihan keluarga dia lagi hamil Iya. kondisinya waktu itu. Tetapi 1 minggu setelah kematian itu di TV, di media online, di mana-mana masih aja muterin video tentang kematian itu yang dorong kereta mati Iya, apa segala macam. keranda apa sih? Ya Naikin itulah mobil apa segala macam. Beritanya berbeda, keterangan beritanya berbeda tapi videonya sama. Ini apa maksudnya? Iya. Kadang-kadang juga keterangan sama, videonya sama, TV yang berbeda. Misalkan salah satu stasiun TV Indosiar mungkin yang liputan pertama, ntar lagi ada Metro TV, ada Kompas TV dan lain-lain. Beritanya videonya sama. Ini kayaknya jurnalisnya kerja sama, minta videonya dong. Di share Minta WhatsApp videonya ya. dong gitu. Share di grup-grup jurnalis kan. Gue mau input di TV gue nih gitu-gitu. Media itu framing Jadi banget. kepercayaan gue benar-benar hilang di situ tuh soal corona. Iya. Jangan ini hanya sebuah permainan aja, dan permainan itu tujuannya apa, itu maksud gue pertanyaan gitu. Berarti kalau misalnya ya percaya nggak percaya sih ya. Tapi kalau menurut gua balik lagi sih sama kayak kasusnya bintang Emon, buzzer say. Iya. Waduh, Gini, itu gila banget sih. Kalau kita singgung corona tadi, kalau menurut gua adanya tidak corona ya sebenarnya gua percaya mungkin virusnya ada, Yes. tapi tidak semematikan itu. Yes. Mungkin orang-orang, dan gue paling males. Dan tidak seheboh ini. Iya, media tuh terlalu heboh buat ngeberitain itu. Yes. Padahal yang gue alamin nih sebulan yang lalu di keluarga gue tuh saudara-saudara gue ada yang meninggal. Dan penyakitnya bukan COVID, Bukan. tapi hipertensi. Heeh. Dan gue ngerasa hipertensi itu seberbahaya itu. Dan kita tahu hipertensi itu dialamin sama kita semua pun bisa kena hipertensi. Dan penyebab apa? Setelah lu kena hipertensi itu bisa jatuhnya stroke, pembuluh darah pecah, sampai bokap gua, ya, bokap gua sampai kena hipertensi pun bisa. Dan hipertensi nggak bisa sembuh, asli. Ada obatnya, hanya cuma buat kontrol. Nah itu sih, masih banyak penyakit-penyakit yang lain yang menurut gue lebih mematikan daripada banyak banget si COVID ini. Kalau misalkan corona ini bahaya ya, bahaya banget nih. Mungkin gak bakalan seheboh ini kalau nggak ada buzzer, ngerti? Iya. Ya nggak sih? Ya kayak pasti. terlalu media juga sih, kayak terlalu mengheboh-hebohkan. Di luar sana masih banyak banget virus-virus yang mematikan, cuy. Iya. Penyakit-penyakit yang lain tuh banyak mematikan. Dan HIV yang dari dulu sampai sekarang nggak ada obatnya, aman.
nggak dibahas-bahas lagi tuh. Iya. Itu aja kanker yang dari dulu udah ada, nggak sampai sekarang nggak ada obatnya, biasa aja. Coba kalau misalkan corona ini kayak ya ini virus bahaya mematikan, tapi nggak dibikin heboh, kayaknya kita negara nggak bakalan ekonominya nggak bakalan turun, iya. negara nggak bakalan panik, ya nggak sih? Iya sih, emang itu. Coba kalau misalkan gue nih ya, misalnya gue jadi di pemerintahan lah, Iya. corona nih dari luar, panik, nah karena gue udah ngerasa heboh di sini kan. Kalau gue santuy, tenang rakyatku, ini penyakit mematikan, tapi santuy aja gitu. Sok bismillah, yang penting yakin. Insya Sebenarnya kita Allah. tinggal tunggu waktunya alam Mbah Dukun. alam itu Weh. maksudnya Jawi. Jangan tuh, bahaya. Alam bertindak ya, maksudnya atas ya mungkin kebangsaan dunia ya. Ya udah. Lama-kelamaan juga berdua udah Bukain aja pintu dikit panas banget nih. nggak terkenal lagi lah corona. Nggak bakal. Orang-orang mungkin ntar mikirnya udahlah biasa aja. Iya. Sekarang juga udah kerasa kan. Iya. Ini kita udah bulan keberapa nih? 4, 5 Itu dari bulan Maret. kan? Maret. Ini kan udah mulai kerasa, udah kayak yang tadinya kita ditodong pistol di kepala sama corona. Ternyata yang pistolnya sekarang- bohong. Iya. Jadi kita tetap aja malah dideketin aja kan. Kita tahu yang di pistol tuh bohongan, Iya. pistolnya bohongan nih kayaknya. Rakyat juga kayaknya udah mulai pada Udah pada ngewe di itu. Dibuncang. Kalau gua ambil istilah lainnya, mungkin kalaupun benar adanya informasi, apakah ini ini penyakit beneran atau sekedar informasi doang? Ini ujian sih buat pemerintah, buat rakyat Indonesia. Kita semua. Tingkat kepercayaan pemerintah terhadap rakyatnya seberapa, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga seberapa. Ya. Tingkat kejujuran juga diukur di sini. Kejujuran pemerintah seberapa sih terhadap rakyatnya ini kan? Tingkat kejujuran rakyatnya terhadap pemerintah seberapa? Pemerintah kan asik-asik aja tuh kasih berita-berita jumlahnya sekian, dengan bangganya mereka kasih berita soal itu, tapi usaha untuk menenangkan masyarakatnya nggak Tidak ada. pernah ada. Soal BLT, soal bantuan apa segala malah macam. ribut ya. Ribut Malah anjing. ribut. Padahal kita lagi kacau-kacau. Yang gua ketawa satu lagi tuh soal bantuan yang beras apa segala macam. Misalkan di Jakarta orang, atau di Tangerang lah, di Tangerang orang yang berdomisili di Tangerang berhak mendapatkan bantuan. Orang yang tidak berKTP Tangerang tidak berhak mendapatkan bantuan. Tetapi kan di kondisi yang sama ya. Iya benar. Kondisi ini penyakit wabah nasional, bukan wabah dialamin berdasarkan KTP. Ini KTP Tangerang ini kena penyakit ini, enggak begitu kan? Yang kena imbasnya semua orang. Jadi yang berhak mendapatkan bantuan oleh pemerintah hanya orang-orang tertentu. Itu juga enggak semua, hanya beberapa bagian tergantung standar ekonomi kan. Nah, kalau misalkan orang yang gua nih atau siapa ya, gua punya KTP di sini, tapi nggak dapat juga kan. Si Ainul misalnya, si Ainul kan nggak punya KTP Tangerang. Dia dalam keadaan lapar, kesusahan nyari duit, nyari makan. Nah, sementara gejala pertama virus corona ini orang yang imunitasnya turun. Karena tidak makan tadi, karena kelaparan tadi, jelas imunitas akan turun. Iya. Penyakit kalaupun beneran ada akan gampang masuk ke Ainul, dan orang-orang di sekitar Ainul akan kena juga. Ya gimana logisnya? Ya bisa jadi. Dan kalau misalkan kebijakan pemerintah ya gitu, anehnya kayak KTP misalnya tadi KTP Tangerang, yang KTP Tangerang dapat, sedangkan yang tinggal di Tangerang bukan orang Tangerang asli, masih ada orang luar, orang rantau. Nah sedangkan orang rantau ini nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pulang, Sama aja. nggak dapat bantuan, nggak bisa nyari kerja di PHK, pulang nggak boleh. Nggak boleh. Istilahnya hidup kayak mati nggak mau, hidup segan mati tak mau, kayak gitu. Jadi istilahnya ya lu sebisa mungkin bertahan hidup walaupun tak berguna gitu. Iya cuy, asli. Ya iyalah. Kita beribadah nggak bisa,
benar. Kita nyari Berkomunikasi. makan, kita mau dagang nggak bisa. Ini apa yang bisa? Dari semua pembicaraan ini gue pengen tanya lah terakhir nih ya di podcast hari ini, hikmah ini kan cobaan ya buat semua orang di pandemi ini. Hikmah di balik pandemi ini apa cuy? Yang lu Tingkat tadinya nggak analisa gue semakin tinggi, tingkat kepercayaan gue terhadap pemerintah semakin berkurang bos. nice. Lu Nas? Gue hikmah dari ini gue bisa mancing. Gue bisa main PUBG. Pokoknya santai-santai di rumah. Santai-santai. Apa? Karena banyak orang di rumah menghabiskan kuota, peningkatan jualan pulsa gue makin, woi. Nice. Berapa persen? Ketika semua orang pada turun sahamnya. Alhamdulillah. Kalau gue Mungkin sama orang mulai hidup bersih lah ya. Hidup bersih. Kesadaran hidup bersihnya makin ya. ya gue juga kayak lebih Hikmah, itu mah itu bukan hikmah itu mah. Apa anjir? Konter dari sepi, ini hikmah itu ih. Enggak, konten jadi rame. Iya, Pak. Karena banyak yang beli kuota. Kan semua orang di Oh, iya, pada santuy ya? Iya, pada santuy. Iya, pada IG-an, santuy. YouTube-an. Jadi begitulah urusan duniawi terlalu kejam lah ya. terlalu kejam. Jadi ada banyak rentetan-rentetan isu yang muncul di balik corona ini. Di tahun 2020 ini bener-bener Banyak gila sih. Benar-benar parah. Asli dari awal tahun sampai sekarang. Tapi untungnya di pandemi ini ada Cimoy dan Tante Erni lah. Oke, siap. Thank you. Selamat pagi semuanya. See you, bye-bye di podcastnya yang ngalor ngidul ya. Salam jempol kejepit. Salam jempol kejepit. Bye.